السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على شهر رمضان، الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أنكم قادمون إلى الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل شأنه: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis. Kita semua umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari bersyukur karena banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama kemarin pada bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, dengan banyak anugerah dan nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat agama, nikmat hidayah, nikmat dunia, nikmat akhirat. Diberi kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Puasa pada siang Ramadan, kemudian malamnya kita hidupkan dengan amalan-amalan sholat, zikir, baca Quran. Itu semua hadirin yang dimuliakan merupakan hadiah yang terbesar dari Allah kepada kita semua. Maka tadi malam kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, litukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah karena Allah telah memberi hidayah, petunjuk kepada kalian semua, memberi Islam kepada kalian, memberi iman kepada kalian. Karena kita tidak ada nilainya apa-apa ketika tidak ada iman, tidak ada Islam, tidak ada hidayah dalam diri kita. Tidak ada perbedaan dengan binatang, tidak ada perbedaan dengan makhluk-makhluk yang lain.
Karena nilai seorang manusia, harga seorang manusia ketika dalam dirinya ada iman, ada Islam, dan ada takwa. Maka malam tadi kita diperintahkan oleh Allah, kenapa harus takbir semalam-malaman? Syukuran. Wala'alakum tashkurun, bertakbirlah. Wala'alakum tashkurun, supaya kamu ini bersyukur. Hadirin, seseorang akan tidak bisa menilai satu kenikmatan, menghargai satu kenikmatan ketika manusia ini tidak tahu nilai nikmat itu. Nilai nikmat itu, seseorang apabila tidak tahu harganya nikmat itu, maka orang ini tidak bisa mensyukurinya, tidak bisa merasakan begitu agungnya nikmat itu. Dari sekian nikmat, hadirin, yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang terbesar dan menentukan keselamatan kita adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam. Karena bagaimana nasibnya manusia kita semua ini ketika tidak ada iman, hadirin, ketika tidak ada Islam. Fa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang di muka bumi ini ketika sudah masuk ke alam namanya mahsyar, di sanalah manusia dibukakan siapa yang sebenarnya orang yang beruntung, orang yang celaka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ketika di dunia manusia masih bercampur antara orang soleh dan antara orang yang tidak soleh, orang yang suka berdosa dan orang yang bertakwa, di dunia masih bercampur. Bahkan sebagian manusia tidak begitu percaya bahwa agama ini berguna nanti di akhirat. Bahkan sebagian manusia tidak begitu percaya apa fungsinya sholat, apa fungsinya puasa, apa fungsinya sedekah, apa fungsinya perintah-perintah Allah itu. Hadirin, ketika masih di dunia, maka banyak sekali manusia tidak memahami perkara itu. Termasuk orang-orang yang tidak percaya, namanya orang kafir ini. Maka begitu masuk ke alam mahsyar, maka orang-orang kafir menyesal. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Menyesalnya saya, alangkah indahnya saya kalau saya ini menjadi debu saja. Kapan itu diucapkan penyesalan ini? Ketika manusia sudah sampai ke alam akhirat. Ketika masih di dunia, enggak ada orang yang menyesal jadi orang yang tidak iman, tidak Islam. Oh, saya lebih baik jadi debu saja. Enggak ada. Kenapa? Karena kecelakaan atau bahayanya manusia ketika tidak diberi iman dan Islam ini belum ditampakkan begitu dahsyatnya kecelakaan yang harus diperoleh, harus didapatkan oleh orang yang tidak iman dan tidak Islam. Maka hadirin, kita akan bisa bersyukur dengan sedalam-dalamnya ketika kita ini tahu nilainya iman dan Islam. Hadirin, disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ini, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala iftada bih. Orang-orang kafir kemudian mati tetap dalam keadaan tidak membawa iman, masih diberi kesempatan 60 tahun tetapi mati juga tidak membawa iman. Dia tidak peduli dengan iman, tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan amalan-amalan agama. Maka orang ini nanti di akhirat dia akan menyesalnya luar biasa. Karena apa? Dia diandaikan mempunyai emas sepenuh bumi, hadirin. Emas sepenuh bumi. Kita tidak bisa bayangkan berapa harganya kalau emas sebesar bumi, hadirin. 1 gram saja sekarang misalkan 500.000 atau 1 juta. 1 gram. Bagaimana kalau emas sepenuh bumi, berapa triliun ton kita tidak tahu beratnya. Itu dijual untuk menebus seseorang dari api neraka, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Ini Al-Qur'an. Berita yang disampaikan oleh Rasulullah dari yang menciptakan langit, dari yang menciptakan bumi, yang menentukan nasibnya manusia ini. Memberitahu kepada kita, hai manusia, kalau kamu punya emas sepenuh bumi, kemudian kamu tidak punya iman,
kemudian emas sepenuh bumi ini kamu jual untuk beli sekecil-kecilnya iman, tidak laku hadirin. Kalau kita tahu nilai angkanya saja, nilai harganya iman, sekecil-kecil iman, maka kita akan bisa bersyukur dengan sedalam-dalamnya. Maka seandainya tadi malam kita ini bertakbir dengan meneteskan air mata, begitu rahmatnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Kita ini diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, sehingga kita tadi malam bertakbir semalam-malaman, litukabirullah ala ma hadakum la'alakum tashkurun. Semoga semua amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, puasa Ramadan telah selesai, tetapi yang diharapkan adalah dampaknya atau hasilnya atau hikmahnya selama kita bulan Ramadan ini adalah apa? Yaitu adalah supaya kehidupan 11 bulan ke depan sampai Ramadan lagi ini dihiasi dengan ketakwaan. Karena hidup kalau tidak ada takwa sebetulnya tidak ada nilainya apa-apa. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan, hikmah tandanya Ramadan ini ada hasilnya, maka selesai Ramadan adalah la'alakum tattaqun, hendaknya kamu semua adalah bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka untuk itu bagaimana kedepannya kita ini lebih baik lagi, yaitu kita bagaimana kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang ideal, yaitu kehidupan yang takwa. Baik kepada Allah, menjadi hamba yang baik, mentaati perintah Allah, tunduk patuh dengan perintah-perintah Allah. Toh semua perintah Allah itu adalah menguntungkan buat kita semua. Allah SWT tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari perintahnya. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak minta beras. Allah memerintahkan sembelihlah korban, Allah tidak minta daging. Allah memerintahkan apa saja itu sebetulnya adalah untuk keselamatan, untuk kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Allah sama sekali tidak mengambil keuntungan daripada perintah-perintah itu. Tetapi itu semua kadang-kadang tidak begitu disadari oleh manusia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagi orang yang beriman, yang berpuasa, baginda Nabi sabdakan li shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ini ada dua kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa. Dan anehnya hadirin, puasa ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang beriman. Orang yang di dalam hatinya ada perasaan, aku dilihat oleh Allah, aku didengar oleh Allah, maka saya harus taat kepada Allah, maka saya akan beruntung, saya akan selamat kalau saya ini manut ning Gusti Allah. Walaupun tidak ada orang, dia tidak makan, tidak minum, walaupun makanannya sendiri, minumannya sendiri, bukan hasil curian, perkara yang di depan matanya saja yang halal itu saja tidak disentuh. Kenapa kamu tidak makan? Padahal kamu ini lapar dan tidak ada orang yang melihat kamu. Kenapa kamu nggak makan? Allah melihat aku, Allah mendengar aku, sedangkan Allah tidak mengizinkan aku saat ini saya makan. Tunda sampai takbir, adzan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Disitulah bahagianya orang yang berpuasa ketika di dunia nomor satu. Ingda iftarihi, ketika waktu iftar harian, yaitu setiap maghrib itu, maka kita senang. Bagi orang yang nggak puasa, adzan maghrib hari-hari itu biasa aja. Apa yang ditunggu? Tapi bagi orang yang berpuasa, menunggu detik demi detik adzan maghrib ini, masya Allah, bahagia sekali begitu adzan maghrib. Alhamdulillah, Allahumma laka sumtu wa bika amamtu wa ala rizqika abtartu. Senang sekali. Itu di dunia. Kalau orang yang nggak berpuasa, nggak bisa merasakan nikmatnya iftar. Kemudian iftar yang kedua adalah hari ini. Hari ini bagi kita yang puasa kemarin, maka sangat-sangat bahagia. Indah sekali, hari kemenangan. Inilah hari penyempurnaan amal, hari bayaran setelah kita kerja 1 bulan. Bayarannya ampunan Allah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka hasilnya bayarannya ampunan. Selesai. Orang itu kalau sudah diampuni mau apa lagi? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT,
Kemudian kebahagiaan orang yang berpuasa yang kedua adalah ketika orang itu sowan menghadap kepada Allah. Ketika orang menghadap kepada Allah yang dulu itu berpuasa, maka dia tidak malu. Tapi kalau orang ini tidak berpuasa, nanti ketemu sama Allah yang memerintahkan kita, maka kita ini bagaimana malunya? Orang disuruh dilarang jangan makan jangan minum sebentar saja kok tidak kuat. Maka bagaimana malunya? Tapi kalau orang yang berpuasa, dia akan bahagia yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang terpenting hari ini Idul Fitri, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Setelah Ramadan harapannya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian masih ada kesalahan dan dosa yang tidak diampuni selagi tidak minta maaf. Inilah waktunya kita adalah falyata halalhul yauma, halal bihalal. Maknanya halal bihalal itu rakok halal-halalan. Maknanya halal bihalal itu minta halalnya, minta maaf sehingga nanti di akhirat tidak terjadi tuntutan. Maksudnya nggak tadi? Makanya setelah kita ini harapannya dosa dengan Allah diampuni, tapi ada dosa sesama manusia namanya dosa Adam, dosa anak Adam. Ini harus minta maaf. Maka bagaimana sangat indah sekali redaksi minta maafnya atau ucapan selamat hari raya di Indonesia ini yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Selamat hari raya 1 Syawal 1442 Hijriah misalkan, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallah minna wa minkum, niku maksudnya semoga Allah menerima amalan kita. Wa ja'ala, asli ini panjangnya wa ja'alakum minal aidin wal faizin. Semoga setelah Ramadan Allah kembalikan kita seperti kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru lahir diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin minal aidin wal faizin, kembali seperti bayi dan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Itulah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita mulai mohon maaf kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang hari-hari berhubungan. Mohon maaf kepada orang tua kita, suami istri saling memaafkan, hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan tetangga, itu yang paling terpenting. Maka bagaimana hadirin dengan falyatahalalhu, tahalul, saling minta maaf, maka dosa dengan Allah diampuni, dosa sesama kita diampuni juga, sehingga kita layak untuk menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa yakum minal faizinal aminin wa takhalana bi zumratil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.